gastrula. Kalau prosesnya gastrulasi. Nah, tahap gastrula ada dua hal ya, selain yang tadi migrasi sel. Sel apa? Ya sel blastomer. Ada satu lagi adalah diferensiasi. Kalau blastomer itu sel-selnya sama semuanya, masih satu jenis sel. Tidak akan pernah jadi individu kalau hanya satu jenis sel. Nah, lalu mulailah mengalami yang disebut awal diferensiasi. Dari satu jenis menjadi tiga. Paling dalam endoderm, tengah mesoderm. Nanti mesoderm itu ada lapisan, dua lapis ya, tapi sementara kita bilang mesoderm dulu. Nah, kemudian yang paling luar ektoderm. Nah, yang namanya diferensiasi itu melibatkan gen. Gen itu ada pada DNA. Jadi fungsi kromosom yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan beda ekspresi, beda hasil diferensiasi. Nah, dia melipat terus, yang nasibnya mau jadi endoderm ya paling dalam. Nah, kalau kalian sudah mengamati semua gambar, pasti apapun itu jenis makhluknya, pasti ada yang namanya blastoporus. Bahasa Inggris ya blastopor, kita bilang blastoporus. Jadi dia melipat, lalu ada rongga. Ini semua kamu paham ya, bahwa yang ini gambar A, B, C sampai G, ini sayatan sagital. Sayatan di tengah-tengah. Kalau misalnya buka apa? Tengah-tengah, buka buah. Buah apa yang bulat? Buah ini. Apa namanya? Misalnya yang bulat itu banyak ya, melon. Terus paling bagus melon, ngasih contoh. Ngapa melon itu kalau bijinya dibuang, kan tengahnya ada rongga ya. Beda dengan semangka. Semangka nggak bisa dijadikan contoh karena padat. Kemudian ada lagi, kalau lagi musim, ini kok musim, masa puasa Ramadan, itu ada buah yang disebut timun suri. Nah, itu tengahnya juga berongga. Nah, itu jadi contoh, disayat di tengah. Lalu lihat setengahnya ya, jadi sayatan sagital. Nah, yang ini, jadi ingat-ingat ya, mulai terjadi invaginasi dari wilayah vegetal. Kalau diperhatikan, ini sebenarnya jumlah sel bertambah. Ibu sudah bilang, setelah pembelahan, masa pembelahan, proses mitosis terus berlangsung. Ya, terus berlangsung, hanya saja mengikuti yang biasa, yaitu harus ada G1, S, G2. Kalau yang masa cleavage atau pembelahan itu memang istimewa, tidak menggunakan tahap G1, G2, tapi harus S, karena harus menduplikasikan kromosom. Nah, sudah tampak perubahan bentuk embrio tahap gastrula ya, jadi sudah mengarah anterior, posterior. Jadi yang tadinya animal itu jadi anterior
Gampang kan, animal A, anterior A. Nah, yang tadinya bekas wilayah vegetal itu jadi posterior. Lalu untuk sementara ada lubang yang namanya blastoporus, supaya masih ada itu blastoporus ini nanti struktur wilayah ini akan jadi anus ya, tapi tidak semudah itu prosesnya. Nah, lalu ada rongga yang nantinya akan jadi saluran pencernaan. Nggak kebayang ya, kamu pasti sudah melalui mata kuliah struktur hewan, kemudian fisiologi, sudah tahu saluran pencernaan itu rumit, kok bisa-bisanya archenteron jadi saluran pencernaan, nanti ada tahapnya. Tapi karena ada archenteron inilah, maka nanti akan difasilitasi menjadi saluran pencernaan. Mungkin kalian terpikir, kok nggak dibilang-bilang ya saluran pernafasan? Nanti bisa dilihat ya kenapa nggak disebut-sebut. Dari mana itu datang saluran pernafasan. Nah, jadi Edinburgh. Ada hal penting yang perlu diperhatikan di sini ya, bahwa sel-sel ini terus nambah. Jadi setelah menjadi endoderm, mesoderm, ektoderm, masing-masing lapisan itu menambah jumlahnya secara mitosis. Tetap pasti mitosis. 2N bagi 2 tetap 2N. Sel-sel yang melingkupi blastoporus itu sel-selnya berganti terus ya. Mengapa berganti terus? Nah, kalau yang ini bukan hasil sayatan. Bayangkan yang ini gambar G ini ya, gambar G ini utuh. Nah, kemudian dilihat dari bagian posterior. Nah, ini lubangnya disebut blastoporus. Nah, lubang ini kan ada yang mengelilinginya. Kalau ke arah dorsal disebut bibir dorsal blastoporus. Di wilayah ventralnya disebut bibir dorsal ventral. Kalau kiri kanannya ya biasa lateral, jadi bibir dorsal, bibir lateral blastoporus. Badan kita ini aja kan ada dorsal, ada ventral, ada lateral. Ya, jadi kalau lengan kita ini di lateral. Nah, demikian konsep itu. Jadi blastoporus lubang pada masa gastrula, ada sel-sel yang mengelilinginya. Nah, lalu berdasarkan posisi, ya dorsal, bibir dorsal, ventral, bibir ventral, lateral, bibir lateral blastoporus. Nah, setelah selesai proses gastrulasi, embrio itu akan mengalami proses organogenesis, mulai nanti pembentukan organ. Nah, kalau hewannya memang sudah berada di lingkungan, jadi embrionya ini memang ada di lingkungan, di air, pasti di air. Kalau misalnya bayangkan air sungai, bukan di tengah-tengah sungai ya, tapi di tepian sungai yang ada tanamannya. Karena harus di air yang tenang. Tidak bisa dia lewat gitu. Nah,
Berikut, ini amfiosus di air ya. Nah, kemudian kita akan lihat, ini gambar diambil dari, Ibu ngambil dari sumber buku yang berbeda. Ini buku sangat kuno ya, tapi ya memang beginilah. Jadi mau buku yang modern bahkan tidak ada bukunya. Perhatikannya masih awal, masih seperti setengah bola. Nah, kemudian nanti dia akan mulai memanjang karena mau menuju ke bentuk individu. Nah, amfibi ini memang proses gastrulasi yang lumayan rumit. Gara-gara dari saat zigot, dia mengandung apa? Ya saat zigot berarti sebelum zigot, saat telurnya ini telur yang bagaimana? Telurnya telur yang bagaimana? Coba Anissa Hamidah. Iya, Bu. Ya, tolong dijawab. Bentar, Bu ya. Pada wilayah vegetatif mengandung banyak butir-butir yolk yang relatif besar, Bu. Bukan butir yolknya yang besar sebenarnya. Oh, di mana nih? Di masa apa? Di masa zigot apa di masa sudah pembelahan? Jawabanmu. Jawabanmu masa zigot atau telur? Di awal, Bu. Di masa? Awal invaginasi. Awal invaginasi? Iya, yang dimaksud butir yolk ini loh, sel-sel ini ya. Jadi bukan yolk yang lepas. Ibu sudah bilang kan minggu lalu bahwa pembelahan ini membagi yolk. Jadi setiap blastomer ini mengandung yolk. Yolknya dibagi ya. Jadi yang disebut butir-butir yolk besar-besar itu maksudnya si blastomer yang di wilayah vegetal itu mengandung butir-butir yolk itu ada di dalam blastomer ya. Kemarin minggu yang lalu sudah ya, hari Senin yang lalu kan sudah dibilang bahwa yolk itu banyak di wilayah vegetal. Kemudian pada saat pembelahan lambat karena mau membagi yolk itu ya untuk ukuran embrio yolk itu berat. Akhirnya jadilah ini sel-sel blastomer yang lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena banyak mengandung yolk. Nah itu mungkin yang perlu kamu catat ya. Sel-sel blastomernya ini lebih besar, maka disebut makromer. Yang di wilayah vegetal semua disebut makromer karena lebih besar. Mengapa lebih besar? Karena banyak mengandung yolk. Sementara yang di wilayah anima kecil-kecil, yolknya ada sedikit. Nah, bahkan pembentukan blastosul itu juga istimewa. Tidak di tengah, tapi di mana letak
blastosul di wilayah anima. Kenapa? Karena di wilayah anima yang memungkinkan terbentuk blastosul, karena selnya kecil-kecil, jadi bisa didesak minggir begitu ya. Jadi sel-sel ini menjadi lebih padat, susunannya menjadi lebih padat, bisa diarahkan minggir, maksudnya minggir itu ke arah tepi, sehingga terbentuklah blastosul. Nah, kalau yang tadi invaginasi dari wilayah vegetal, yang ini ya, mudah-mudahan belum lupa, baru 5 menit, dari wilayah vegetal, karena selnya ringan, sedikit mengandung yolk. Kalau di sini nggak bisa mau prinsip itu. Nah, jadi yang ringan yang di wilayah mana? Yang ringan yang di wilayah anima. Maka memulai invaginasi di wilayah ini. Wilayah ini disebut apa wilayah ini? Bukan disebut dorsalip. Blastop. Jadi gini, blastoporus terbentuk di wilayah mana? Ada di buku. Blastoporus terbentuk di carilah, ada tulisan berseberangan dengan tempat fertilisasi. Temu enggak? Jadi tadinya fertilisasi di sini. Kamu bisa lihat ya Ibu, goyang-goyang panah nih, bisa lihat nggak ya? Coba ada satu yang jawab. Bisa, Bu. Bisa ya? Fertilisasi di sini. Yang Ibu goyang-goyang panah ini. Nah, kemudian oposit itu seberangnya. Nah, di seberangnya ini dimulailah invaginasi. Jangan bayangkan yang seperti tadi, tidak memungkinkan. Nah, maka dia di wilayah sini. Nah, pasti bentuk blastoporus, apapun namanya itu gastrulasi, pasti harus membentuk blastoporus. Karena apa? Karena ada sel-sel yang nasibnya menjadi endoderm mau masuk. Habis endoderm diikuti dengan mesoderm. Sementara yang di luar ya tetap di luar, nggak ada acara masuk. Nah, mudah-mudahan masih ingat ada gerakan epiboli. Kalau gerakan epiboli ini masih di permukaan. Nah, bayangkanlah ya, kalau tidak nambah jumlah sel, ada yang bergerak di permukaan mau menuju ke blastoporus, kalau tidak ada nambah ya lama-lama habis. Jadi pahami tetap terjadi pembelahan. Ya, tetap terjadi pembelahan. Nah, gambar ini diambil dari buku yang sudah tua sekali ya, tapi gambarnya justru bagus dibandingkan buku yang lebih muda. Nah, jadi di wilayah ektoderm gerakannya epiboli, lalu nanti ada gerakan yang melalui blastoporus, disebut apa? Pokoknya kalau masa gastrulasi, pasti ada gerakan. Lalu, kenapa ada gerakan? Karena yang endoderm mau di dalam, mesoderm mau di tengah. Untuk menghantarkan ini ada gerakan epiboli. Nah, lalu gerakan yang ke dalam ini disebut gerakan apa? Nah, perhatikan ya ini. Tadi juga ada archenteron. Melalui proses gastrulasi, pasti membentuk archenteron. Kalau sudah jadi, seakan-akan sama aja Bu dengan tadi, dengan yang ini. Sama tuh. Ya kelihatannya sama, tapi tidak sama. Kemana ya si blastosul? Perhatikanlah dari A ke B, baca teks ya mudah-mudahan C, D, E, F. Nah, gimana ya? Kalau hanya fokus lihat si rongga ini, sama, tapi kan tentu kita tidak hanya fokus melihat rongga, lihatlah sekelilingnya. Nah, lihat sekelilingnya, ada sesuatu yang berbeda.
Nah, kalau ditanya secara mudah nih, jawabannya mudah ini. Karena pertanyaannya juga mudah. Kemana ya si blastosul? Kemana blastosul? Nah, coba dulu yang jawab. Dita Wulan Gustiarini. Neng Dita. Menjadi arkenteron, Bu. Bukan, salah. Blastosul tidak menjelma menjadi arkenteron. Coba baca benar-benar. Jadi bukan main sulap ya, blastula, rongga blastula atau disebut blastosul menjadi arkenteron tidak. Perhatikanlah, kalau kamu memang sibuk, tidak sempat baca, sekarang cara bodoh-bodoh aja lah. Perhatikan gambar ini, perhatikan baik-baik. Terlebih yang C, D, E. C, kalau yang ini belum tampak ya. C, D, E, dan akhirnya hasilnya F. Perhatikan baik-baik, semua, bukan hanya Dita. Sekarang bodoh-bodoh aja lah, tidak ada waktu baca. Tengok inilah. Dita masih ada enggak ya? Jawab dong. Jadi menyusut kecil ke dalam. Ya karena apa? Coba bahas. Karena apa? Istilahnya apa ini? Ya dia akhirnya habis. Lihat ya, tadinya ini kan masih utuh nih. Semua lihat ya. Bukan hanya Dita. Ke dalam. Terdesak. Bahasa Indonesiamu bagaimana sih? Terdesak. Lihat ini masih utuh. Ini gara-gara gerakan apa? Gerakan ke dalam ini disebut gerakan apa, Dita? Tidak bisa disebut invaginasi. Titik-titik. Involusi. Ayo baca yang benar. Involusi. Iya, involusi. Bisa baca nggak matanya? Sudah kamu print belum? Udah, Bu. Jadi baca. Kalau sudah di print. Nah, gerakan ini, gerakan ke dalam ini gerakan involusi. Ini masih utuh. Ini si arkenteron baru sedikit. Nah, lama-lama arkenteron besar. Nah, akhirnya arkenteron terbentuk. Lihat, satu pihak yang baru terbentuk dari kecil menjadi lebih besar, jadi hampir selesai. Lalu ada yang terdesak. Kata yang tepat itu terdesak. Siapa yang terdesak? Ya si blastosul. Blastosulnya terdesak. Jadi semakin kecil, hampir habis, ya habis. Jadi bukannya si blastosul menjelma menjadi
archenteron, tidak. Archenteron dibentuk pada saat pembentukan archenteron, si blastosul terdesak. Nah, sekarang kalimatnya tidak persis, maksudnya apa yang Ibu omongkan ini, ada enggak kalimat yang maknanya sama di print out kamu? Nah, coba cek dulu. Ada enggak kalimatnya? Tentu tidak persis yang Ibu omongkan, tapi maknanya. Nah, coba si Neng ini. Neng Nabila. Nabila pasti Neng ya? Nabila. Nabila. Iya, Bu. Ya jawab. Iya, Bu. Ada, Bu. Kalau yang print out kamu halaman berapa? Di print out halaman 73, Bu. Baris keberapa? Dari atas atau dari bawah yang paling dekat? Cari Dari baris atas. Dari baris atas berapa? baris kedua. Baca. Sementara involusi terus berlangsung, blastoporus semakin meluas sehingga terbentuk bibir lateral blastoporus. Bukan, iya itu. Tapi yang menyatakan bahwa blastosul terdesak. Itu tadi menjelaskan pembentukan blastoporus. Yang kamu baca tadi pembentukan blastoporus ya. Yang dibacakan oleh si ini, siapa tadi namanya nih, pembentukan blastoporus. Oke. Iya, Bu, ada, Bu. Nah, Berarti sekarang dari yang urusan si blastosul habis. dari paragraf pertama, akibat sel-sel yang baru masuk ke dalam embrio, rongga blastula terdorong ke sisi berlawanan dengan sisi tempat bibir blastoporus terbentuk. Nah, terus kalimat selanjutnya? Kalimat selanjutnya yang tadi, Bu, sementara involusi terus berlangsung. Oh, itu sementara involusi, ya. Nggak, yang akhirnya bilang, ada ketemu nggak kalimat yang mengatakan akhirnya blastosul habis? Karena sudah dibentuk, bukan digantikan, sudah dibentuk archenteron. Kalimatnya mungkin beda dengan yang Ibu omongkan, tapi intinya sama. Sudah dibentuk. Bila seluruh endoderm telah berada di dalam gastrula, bagian luar dibungkus oleh ektoderm dan mesoderm berada di antaranya. Ya pasti mesoderm di antara endoderm dengan ektoderm, tapi maksudnya yang menyatakan blastosul habis digantikan. Di sini ada kalimat, Bu, akhirnya blastoporus berbentuk cincin mengelilingi sel-sel endoderm atau banyak mengandung yolk yang masih berada di permukaan. Sisa endoderm. Terus sisa endoderm ini disebut sumbat yolk yang akhirnya akan masuk ke dalam blastoporus. Bukan. Yang ngomong blastosul habis. Tidak ada, Bu, di sini, Bu. Tidak ada ya, sudah berarti Ibu tambahkan. Kamu tulis, bukan hanya yang Ibu tunjuk ya, semuanya tulis. Nah, sekarang kamu ngerti enggak yang kamu baca tadi ya? Yang disebut sumbat yolk. Jadi begini, semua perhatikan yang 40 orang ini. Ceritanya, sel-sel yang di wilayah vegetal itu kan sel-selnya besar karena mengandung yolk. Yolk itu, walaupun ini miliknya amfibi, itu kuning ya, walaupun tidak sekuning telur ayam, tapi tetap menunjukkan yellowish, warna kuning muda. Nah, selama proses involusi, sel-sel yang besar ini pun ya lambat geraknya. Ya, lambat geraknya karena berat untuk ukuran ini ya, untuk ukuran satu embrio amfibi. Embrio tahap gastrula. Nah, lambat dia, gerakannya lambat. Untuk masuk,
pasti lewat blastoporus. Itu sudah bilang, kalau bentuk embrionya bulat begini pasti blastoporus. Kecuali nanti pada Aves karena bentuk embrionya keping, tidak bisa blastoporus, tapi nanti tetap ada lubang-lubangnya namanya lain. Jadi selama embrio itu hasil pembelahan bentuknya bulat, maka lubang masuk endoderm dan disusul mesoderm itu pastilah disebut blastoporus. Nah, ini kamu bisa bayangkan kalau utuh ya, setengahnya lagi ada. Dia masuk. Nah, si bibir yang mengelilingi blastoporus, ya biasa aja lah kalau wilayah dorsal disebut dorsal, yang lateral, yang ventral, bibir ventral. Nah, harus kamu pahami bahwa sel-sel yang mengelilingi blastoporus ini terus berganti ya. Kan datang, ada gerakan dari luar, masuk. Jadi dia berganti. Nah, ini kita ngomongnya kayak tidak ada masalah. Timbul masalah yaitu pada sel-sel yang besar ini. Tidak cukup tidak cukup melewati blastoporus. Maka, nah ini, pada saat dia mau melakukan gerakan involusi, sel-sel yang besar-besar itu yang disebut makromer harus bentuk memanjang. Nah, lalu si ahli yang menemukan proses ini, oh dia menganggap ini bentuknya seperti botol, maka sel botol. Jadi kamu jangan kira ada lagi sel lain, tidak, sel yang 3 macam itulah. Nah, endoderm itu berasal dari makromer. Sel-selnya mau masuk, tapi selnya kebesaran untuk melewati blastoporus, maka mengalami perubahan bentuk seperti botol, disebut sel botol. Jadi sel botol ini sel apa? Sinonim dengan sel makromer. Sel-sel yang mana makromer? Yang ini, yang besar-besar ini. Nah, dia pada saat melakukan involusi, berubah bentuk sebentar aja selagi melakukan involusi. Nah, begitu dia sudah sukses ke dalam, ya sudah balik lagi bentuk aslinya. Nah, ini memang penemuan yang luar biasa ya, sebelumnya tidak diketahui. Jadi kalau yang gambar kuno ini, mana tadi? Kok enggak mau bergerak ini ya? Ininya habis baterai. Pakai ini aja. Jadi kembali menjadi bentuk semula. Nah, lihatlah ini. Kalau semuanya sudah masuk, ini kan proses ya, semuanya sudah masuk. Ini kemana pula nih? Semuanya sudah masuk, lalu masih belum masuk semuanya. Maksudnya gini, dalam proses involusi masih ada yang nyangkut. Ini istilah ibu saja, masih ada yang nyangkut di blastoporus. Siapa yang nyangkut di blastoporus? Jadi ini bayangkanlah antri ya, antri dalam proses involusi. Antri masuk melalui blastoporus. Ada yang masih tanggung di tengah-tengah lubang blastoporus. Nah, itulah yang disebut dengan yang dibacakan oleh temanmu tadi adalah sumbat York. Jadi apa pula itu sumbat York? Bukan sumbat ada seperti sumbat gabus di tutup botol itu ya. Botol ya, tahu enggak? Kamu masih tahu enggak sih sumbat gabus? Coba tanya dulu. Jangan-jangan terlalu modern sudah enggak tahu lagi. Coba Ibu tanya Mona. Tahu enggak kamu sumbat gabus? Mona. Iya, Bu. Tahu sumbat gabus? Tidak, Bu. Hah? Enggak tahu sumbat gabus? Nah, itulah.
anak terlalu modern. Nah, sebentar lah Ibu ambil botol dengan sumbat gabus. Bisa lihat itu enggak ya kalau Ibu tetap share screen? Lah ini habis baterai masih Ibu pencet. Kalau Ibu share screen, oh masih bisa lihat, semua bisa lihat ya. Ini botol. Inilah sumbat gabus nih. Kalian anak modern nggak tahu dengan gabus kayak gini. Tahu nggak gabus ini? Belum pernah lihat ya, baru pertama kali. Si Mona tinggal di mana? Sampai nggak tahu dengan sumbat gabus. Mona, kamu belum pernah lihat ini ya? Hah? Pernah Bu. Oh pernah, Ibu pikir saking modern ya kamu nggak kenal lagi dengan sumbat gabus. Ini sebenarnya sumbat botol, karena terbuat dari gabus, jadi disebut sumbat gabus. Mungkin kamu nyebutnya sumbat botol ya. Kalau mau lengkap, ya. Sumbat botol yang terbuat dari gabus. Aduh susah amat ya. Gabus ini tanaman loh ya. Ibu yakin pernah megang ini? Praktikum biologi umum melihat sel-sel gabus. Nah, ini sumbat gabus. Sumbat gabus ini datangnya dari luar, maksudnya bukan dari pihak botol ya, bukan dari pihak botol, sesuatu yang sifatnya datangan. Datangan berfungsi menutup ini. Nah, beda dengan sumbat yolk. Sumbat yolk itu ya si sel-sel inilah sel-sel makromer yang banyak mengandung yolk. Untuk ukuran sel dia itu berat karena kandungan yolknya yang banyak. Waktu involusi berat jalannya lambat. Nah sekarang di jalan raya kamu bisa lihat kalau ada mobil truk besar ya sedang membawa barang dengan berat maksimum yang boleh dia bawa ya, mobil itu sampai misalnya 10 ton jalan, dia tidak akan bisa ngebut walaupun itu truknya bagus karena bebannya yang berat. Jadi biasanya dia harus posisi di kiri karena mobil-mobil biasa mau lewat dengan kecepatan 70-80 km deh di tol misalnya begitu. Ataupun Palembang Indralaya bisa kamu perhatikan truk yang berat-berat itu tidak bisa ngebut. Nah, bayangkanlah yang berat tadi lambat. Nah, itulah di sini ceritanya. Karena dia lambat, sempat dia itu ada yang sudah masuk, berhasil masuk. Lalu ada yang belum.
Nah, yang sementara masih ketinggalan ini disebut sumbat yolk. Plak ini sumbat bahasa Indonesianya. Yolk. Bukan berarti ada yolk yang tercecer, bukan. Nah, ini perlu Ibu luruskan. Bukan, tapi siapa sebenarnya sel-sel yang disebut sumbat yolk? Itu ya sel-sel makromer ini yang waktu involusi lambat. Dia ini masih antri, katakanlah. Dapat giliran untuk involusi. Nah, yang ini mungkin Ibu tidak tulis ya. Jadi maksud Ibu yang Ibu tidak tulis, kamu tulis. Jadi jangan sampai dibayangkan, ini ada yolk yang tercecer. Padahal kan dari awal, dari minggu lalu Ibu sudah bilang waktu belajar pembelahan. Yolk dibagi ke dalam setiap sel. Nah, di sini kok ada sumbat yolk. Kata Ibu, yolk dibagi ke dalam setiap sel. Ya, jadi ini sumbat yolk ini adalah sel-sel makromer yang masih antri untuk involusi. Antri di mana? Antri di blastoporus. Nah, itu. Kalau merasa perlu tambahan catatan, catatlah di kertas yang inilah. Jangan kemana, jangan ambil kertas lain. Kertas lain, kertasnya hilang. Di sinilah nyatatnya. Makanya Ibu bilang kamu mesti print. Nah, lihat ini ya, sel-selnya masih nyangkut di sini. Nah, lama-lama selesai, ya habis masuk semua. Jadi ini kamu jangan kira ada yolk yang tercecer. Tidak, ini makromer yang masih antri involusi di blastoporus. Kan lambat dia. Karena apa? Dalam proses involusi, si makromer ini harus merubah bentuknya, memanjang, harus merubah bentuknya, memanjang. Pada saat memanjang, si ahli yang melakukan penelitian ini, menurut dia bentuknya seperti botol, jadi sel botol. Jadi sekali lagi ya, sumbat yolk plak. Sumbat yolk itu adalah makromer yang sedang antri involusi di blastoporus. Sel botol, ya makromer itulah sel makromer yang sedang berinvolusi, berubah bentuk seperti botol. Sementara berubah bentuk seperti botol. Setelah masuk ya balik lagi. Jadi sama enggak sel botol, yolk atau sumbat yolk dengan makromer sama dalam situasi yang berbeda. Saat sedang berjuang untuk involusi dia berubah bentuknya. Jadi ini hanya saat involusi ya, dia harus merubah bentuknya. Kemudian waktu masih antri, nah ini antri, masih antri, dia kelihatan seperti sumbat. Maka disebut sumbat. Karena warnanya itu yellowish itu kekuningan, maka dia disebut sumbat yolk. Padahal sebenarnya istilah itu tidak tepat ya. Kalau Ibu jadi ahlinya zaman itu, Ibu bilang sumbat makromer, ngapain mau pakai istilah lain? Tapi ini kan kita tidak boleh merubah istilah. Sudah si ahli yang menyebut sumbat yolk, ya kita nurut aja. Tapi pahamilah, dia ini makromer yang sedang antri mau involusi. Antrinya di mana? Di blastoporus. Nah, ini dari buku yang lebih modern ya. Kalau buku-buku yang kuno justru enggak ada, ini belum ditemukan. Nah, tapi gambarnya ya begini, tidak terlalu bagus. Ya. Nah, ini lihat ya tetap sama. Konsepnya sama, blastosul terdesak karena dibentuk archenteron.
Nah, itu ceritanya. Ini gambar ini juga mau menunjukkan hal yang sama. Blastosul terdesak, argenteron nambah besar. Nah, argenteron sudah menguasai, habislah blastosul terdesak. Terus ini prospektif endoderm, nantinya akan jadi endoderm, dia sedang berjuang masuk. Nah, ini ya, tetap disebut yolk plug, padahal ini sebenarnya sel-sel makromer yang sedang antri di blastoporus. Jadi yolk plug-nya apa sebenarnya? Sel-sel makromer yang sedang antri. Tapi kita nggak boleh ganti makromer plug sumbat makromer. Ya sudah ditentukan oleh si ahli. Kalau kita ganti-ganti jadi aneh ya, kita nurut aja pokoknya kata ahli. Nah, itu ceritanya. Nah, yang A, C sama D ini sayatan sagital. Kalau yang E ini sayatan transversal, sehingga kelihatan nih argenteron sudah terbentuk. Yang endoderm sudah masuk. Nah, ini ada bakal notokord. Pokoknya kamu terima dulu bakal notokord. Nanti apa itu notokord nanti ya, kalau diterangkan hari sekarang jadi bingung. Pokoknya ada bakal notokord. Ini bakal keping neural. Nah, nanti bab 7 ya, belajar keping neural. Nah, begitu sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, syaratnya paham ya kamu harus belajar ya. Nah, ini masih permulaan, si blastosulnya masih besar ya, sesuai posisinya di wilayah anima. Nah, ini orang ini yang membuat buku kok sudah tahu ya dari hasil penelitian peta nasib, maka ketahuan ini mau jadi apa, mau jadi apa. Kalau ada kata-kata neural, itu nanti bakal otak dan sumsum tulang belakang ya, neural itu. Nah, lalu sekali lagi bibir, ada bibir dorsal karena di wilayah dorsal. Jadi yang namanya blastoporus itu dikelilingi oleh sel-sel yang selalu berganti. Ngapa selalu berganti? Karena selnya lewat masuk ke dalam. Ya. Kalau wilayahnya dorsal disebut bibir dorsal, lateral, ventral. Jadi kalau dorsal, lateral, ventral itu merujuk ke posisinya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Ini ditemukan tahun 81, lalu pertama kali Ibu baca tahun 85. Jadi termasuk, ya walaupun sekarang sudah tahun 2021, tapi ini termasuk penemuan yang terbaru. Setelah ini belum ada lagi informasi. Mungkin dianggap selesai lah, jadilah peneliti yang lain pula. Nah, kalau ini Ibu dapatkan dari buku lama, buku tahun 50-an ini. Semen Ibu tidak tulis ya di sini. Nah, pada zaman buku ini ditulis, belum ada cerita sel botol ya. Jadi waktu itu belum diketahui, pokoknya diyakini masuk karena kalau diamatin sudah ada kok ini yang namanya si argenteron. Endoderm sudah di dalam, bahwa ada mekanisme perubahan bentuk sel menjadi sel botol pada saat involusi belum tahu waktu itu. Nah, jadi makanya ada gambar yang kuno ini menunjukkan prosesnya sudah lancar-lancar aja, tapi sebenarnya ada berjuang menjadi bentuk sel botol. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nah, kalau tidak ada satu lagi. Nah, ini gambar dari buku kuno, ya buku yang sama dengan tadi. Tapi luar biasa ini menggambarkannya ya. Jadi dia menyayatnya dari berbagai arah.
disajikan dari berbagai arah. Nah, inilah yang disebut gambar 3 dimensi ya. Ditunjukkan bahwa sudah yang tadinya belum berubah, ini ya masih blastosul atau sudah salah kalau sudah begini ya. Kalau sudah ada sumbat yok, pasti di sini archenteron. Archenteron. Nah, yang perlu dilihat di sini, perubahan ini yang perlu dilihat. Ini mas gastrula, kenapa? Lihat ini, habis nih sudah. Sumbat yok habis. Yang ini ya, yang gambar E. Sumbat yok habis. Sementara ini masih besar. Ini gambar utuh, ini disayat. Sebenarnya sagital ya, tapi dari sisi yang berbeda. Diambil dari arah dorsal, lalu diambil dari arah ventral. Nah, inilah sel-sel yang sudah berhasil masuk yang akan menjadi mesoderm. Ada yang endoderm. Bu, ini ento, Bu, endo sama. Karena ada sinonim ya, tergantung buku. Ini buku kuno. Buku kuno sering menyebutnya entoderm. Entoderm dengan endoderm sama ya. Nah, kalau endoderm, buku-buku yang lebih baru endoderm, buku yang kuno-kuno entoderm. Kalau mesoderm, ektoderm tidak ada perbedaan ya. Nah, yang masuk duluan pasti endoderm atau entoderm. Ngapa? Karena mau paling dalam. Nah, yang menyusul yang mesoderm. Nah, jadi sebagian besar sel-sel makromer itu menjadi mesoderm. Ini sudah berhasil masuk, yang berjuang tadi melalui bentuk sel botol, sementara waktu involusi. Nah, archenteron sudah terbentuk, sudah menggantikan ya, bukan menjadi, menggantikan blastosul. Perhatikan juga bentuk embrio ini yang tadinya seperti bola, sudah mulai memanjang. Nah, ini amfibi ya. Jadi amfibi itu mungkin yang kita suka ya sekali-sekali mungkin ketemu di halaman. Kalau halamannya ada tanaman ya, sekali-sekali ada dia. Ini kodok ya. Sudah selesai ini. Pada masa-masa seperti ini, kita kalau ngelihatnya kita masih bilang telur. Padahal belum tentu telur, padahal bisa saja sudah sebagai embrio tahap gastrula. Di air kondisinya sama, bulat-bulat hitam. Kita kan tidak lihat dalamnya, telur kodok kita bilang, padahal sudah embrio ya, sudah embrio tahap gastrula. Nah, ini dilihat bahwa kalau semua sudah berhasil masuk, yang berhasil masuk terakhir, makanya sudah berhasil masuk ini, sudah nggak ada lagi yang disebut yok, sumbat yok, habis. Nah, akhirnya dia tetap ada lubang ya, nggak boleh dia buntu. Tetap ada blastoporus dengan ukuran yang minimal. Selesai gastrula, ukurannya minimal. Nah, selesai ini, yang harusnya di tengah ya di tengah, yang harusnya di dalam, yang tetap di luar ya tetap di luar. Jadi kesimpulannya ada berapa macam gerakan di sini? Gerakan si gastrulasi amfibi. Ada berapa macam gerakannya? Coba Rahma Gusi.
Ada berapa macam Rahmagusi gerakan pada proses gastrulasi amfibi? Kalian nih kalau nggak bisa masuk, nggak usah berkabar lah ya, menu-menuhin chat aja. Nggak masuk, nggak masuk gitu aja. Repot amat sih. Yang bisa masuk ya masuk, kalau ada waktu. Kalau ada waktu ya nggak usah. Penting belajar ya. Pada saat tes bisa kerjakan. Nah, coba dijawab. Yang Ibu panggil tadi nggak ada orangnya ya? Rahmagusi. Rahmagusi tidak ada orangnya, pembohong. Janganlah pembohong-pembohong ya. Kalau hadir ya hadir benar. Mohon maaf Bu, Coba saya tadi kita keluar. Sudah banyak Ada dua, Bu. alasan. Apa aja? Satu involusi sama sel botol bukan Bu? Kamu gimana? Sel botol itu bukan migrasi ya. Sel botol itu dia berubah bentuk dalam rangka involusi. Jadi sel botol itu terjadi pada saat involusi. Epiboli Bu, maaf. Ya, epiboli. Sudah dua itu aja? Nggak ada yang lain? Yakin? Kalau yakin ya sudah. Nah, berikut. Terakhir. Nah, ini ada beberapa gambar lagi ya. Kenapa Ibu menyajikan banyak gambar? Karena tanpa gambar tidak jelas. Nah, gambar disajikan di bab ini, kalau kamu tidak memperhatikan ya tidak bisa ya. Jadi inilah yang menunjukkan saat involusi makromer mengalami perubahan bentuk menjadi seperti botol selnya itu. Kalau kamu bilang tidak lah Bu, tidak seperti botol ya. Kita bilang mungkin enggak, yang lihat langsung nyatakan seperti botol. Lalu si penelitinya itu Keller, apa namanya ya, Keller. Nah, penelitian itu namanya Keller, bilang sel botol. Nah, tempo hari Bu baca langsung juga dari hasil penelitian siapa itu. Jadi yang meneliti ini sebenarnya beberapa orang ya, yang saja nggak tahu kenapa Gilbert ini buku ya. Gilbert mengambil dari Keller. Nah, tempo hari kami yang belajar ini meyakini bahwa yang dipilih oleh Gilbert ini juga ahli perkembangan. Tulisan yang dipilih oleh Gilbert inilah yang terbaik ya sudah. Jadi akhirnya ngambil, tapi nggak ketemu ahli aslinya Keller. Jadi makanya ini ya. Kamu ini semester 5 sekarang ya? Semester 5 kan? Ya beda. Iya Bu. Iya Nah, Bu. jangan sampai nanti waktu semester 7 buat proposal ngaku-ngaku Keller 1981. Ini Ibu nyelendeng sedikit ya penulisan. Ngapa Ibu ngomong macam ini? Sering masih
bimbingan pertama kali nanti Ibu tanya, apa yang kamu ini kamu memang ketemu, misalnya Keller nih, kamu pegang Keller, pegang itu bukan dalam bentuk harus pegang kertasnya. Kalau zaman sekarang kan bisa buka langsung tulisan Keller secara online. Jadi kamu unduh dari web, dari manalah gitu, pokoknya kamu dapat dari berbagai sumber secara online. Tapi ada papernya si Keller ini di laptopmu. Kamu yang baca langsung dari Keller, kamu tulis Keller 1981 titik tutup kurung. Keller 1981 tutup kurung. Nah, kenapa Ibu bilang dalam Gilbert? Karena Ibu menemukan tulisan Keller dalam Gilbert. Nah, kalau kapan-kapan Ibu menemukan Keller aslinya, walaupun menemukannya online, tapi Ibu baca aslinya dari Keller, maka dalam Gilbertnya Ibu buang. Tapi sampai hari ini Ibu nggak ketemu, memang nggak nyari juga. Nah, jadi pokoknya Ibu baca si tulisan Keller ini yang sudah dirangkum dalam buku Gilbert ini, buku ya, textbook. Nah, kalau kamu memang ingin baca Gilbert ini ada edisi soft copy-nya ya. Ya paling enggak lihat-lihat gambarnya ya, gambar-gambar di Gilbert itu berwarna. Jadi mungkin menjadi lebih jelas. Ada soft copy-nya. Coba Ibu lihat nanti masih ada Ibu nyimpan soft copy-nya. Bisa Ibu berikan. Kalau kamu, sebenarnya kamu bisa juga sih cari sendiri Gilbert yang soft copy. Kalau beli ya nggak usah lah, ngapain mau beli di Palembang, pasti nggak ada juga jualannya. Ibu dulu dapat juga bukan dari Indonesia ya, dapatnya kalau beli di Indonesia nggak ada. Karena dianggap buku-buku ini buku-buku ilmu dasar yang tidak banyak peminatnya, jadi tidak ada agen buku yang mau beli ini, tidak laku. Jadi kalau mau buku-buku ilmu dasar yang berbahasa Inggris, agennya nggak mau beli yang agen-agen di Indonesia ya. Jadi mesti carinya waktu di luar. Di luar pun carinya kadang-kadang bukan di toko buku yang di toko buku bisnis gitu ya, tapi carinya mesti di toko buku dalam kampus. Nah, dalam kampus itu karena ada perintah dosennya untuk menyiapkan buku itu ya. Jadi pokoknya kalau buku-buku ilmu dasar seperti ini sulit dah, nggak populer di toko buku. Beda dengan buku ilmu sosial sama buku ekonomi ya, banyak. Nah, jadi ceritanya kalau buku-buku gini nggak usah beli zaman sekarang, ambil aja dari web ya. Zaman Ibu belajar dulu nggak ada mau ngambil dari web. Kalau pengen buku aslinya ya beli. Nah begitu. Tapi ini Ibu dulu beli nggak dengan uang sendiri ya. Ikutlah suatu kursus. Kursus itu berkompetisi, yang boleh melok kursus. Kursus gratis. Harus berkompetisi, dapat kursus itu. Lalu dalam kursus itu kami dikasih uang. Sudah dikasih ilmu, dikasih uang pula. Nah, terus ya pada saat itu Bu sangat butuh buku ya. Uangnya diberikan buku. Nah, gitu ceritanya. Jadi kalau kamu pada suatu hari dapat kesempatan kursus, dikasih uang, dapat ilmu, dapat uang dalam rangka belajar itu, maka ada kesempatan beli buku, ya belilah buku. Kadang-kadang ada uangnya, tidak ada yang jual, ya tidak bisa beli kan bukunya. Nah, gambar ini menunjukkan, gambar ini sangat baik ya. Sedang di permukaan yang garis putus-putus, atau garis putus-putus mah di dalam, salah. Yang garis tebal ini sedang di permukaan, yang garis tebal sedang di permukaan. Itulah yang disebut gerakan epiboli, di permukaan. Begitu dia, dulu ada istilah, siapa bilang, melentik. Melentik itu maksudnya involusi, pada saat gerakan melentik ke dalam, maksudnya involusi, atau istilah siapa tempo hari, gerakan ke dalam. Nah, inilah yang
garis putus-putus yang di dalam ya. Jadi biasalah kalau di dalam dianggap tidak kelihatan, maka dibuat garis putus-putus. Nah, pas gerakan yang ke arah gerakan melalui blastoporus, inilah yang disebut gerakan involusi. Nah, gambar yang hitam ini, aduh kok kecepatan lah, nih lah kalau tek. Yang gambar ini gambar coret ya, gambar coret itu yang bertangan. Sementara yang kelompok B, yang B ini gambar ini asli ya dari foto mikrograf dari mikroskop biasa itu, bukan mikroskop kompon ya, mikroskop stereo. Nah, di sini ingin menunjukkan kepada kita bahwa blastoporus itu bukan seperti orang membuat lubang ceklek jadi lubang, tapi melalui proses involusi diawali dengan bibir dorsal. Lalu bibir dorsalnya juga tadinya kan hanya segini, nah lalu melebar. Sesudah melebar, melebarlah ke kiri, ke kanan. Nah, yang kanan kiri bibir lateral. Kemudian yang ini masih samar-samar, belum jadi. Ya, ini sudah jadi, sudah jelas. Yang ventral belum kelihatan. Ini masih sini baru kelihatan. Kalau sudah tersambung, dorsal, lateral, ventral, baru sempurnalah sebagai blastoporus. Nah, ini masih ada sel-sel yang antri. Nah, karena permukaannya itu hitam ya, karena pengaruh pigmen, maka yang si makromer ini sel-selnya itu yellowish. Nah, maka jadilah istilah sumbat yok. Ini istilah saja ya, makromer yang belum tuntas masuk ke dalam archenteron. Jadi masih antri. Jadi walaupun di buku tidak ada yang pernah bilang antri. Tapi Ibu bilang sendiri masih antri, nggak apa-apa dibilang antri di blastoporus. Nah, ini masih terakhir sangat kecil. Sudah habis nih. Ya. Jadi jangan dikira ada sesuatu yang menutupi, bukan. Ya si makromer yang lambat gerakannya itulah. Nah, semoga dengan penjelasan Ibu jadi paham. Kalau kamu menyimak ya, menyimak itu mendengarkan dan pikiranmu di sini ya. Dan pikiranmu di sini. Nah, berikut ini gambar dari buku kuno juga. Luar biasa ya orang zaman itu. Nah, ini mau menunjukkan tadinya blastosul, akhirnya berangsur. Blastosul ini sudah mulai nyusut ya, karena datanglah si archenteron. Archenteron, nah. Lihat ini ya, selnya besar-besar kan? Nah, ini sumbat yok. Di sini tidak dikasih nama karena di sini ingin menunjukkan perubahan anima lalu bergeser jadi anterior. Ada rotasi, istilahnya ini rotasi ya, ada rotasi embrio. Yang kutub anima ini kemudian berputar, bergeser begitu. Nah, lihatlah ini. Yang di tempat-tempat lain kan disebut sumbat yok. Tak lain adalah makromer. Waktu masuk susah. Tidak bisa kebesaran ukuran. Nah, waktu masuk susah berubah bentuk sementara lagi involusi. Maka disebut sel botol. Nah, itu jadi sel botol itu makromer itu nggak dalam proses involusi. Dah 5 kali beberapa kali Bu sebut. Nah, ini komparasi antara yang bisa langsung invaginasi dengan yang
involusi. Kok enggak mau ya dia disuruh seperti ini? Apa alasannya? Karena ini berat, sel-selnya banyak mengandung yolk. Nah itu ya. Jadi terpaksa lah paling rame gambar si gastrulasi amfibi, karena tanpa bantuan gambar, hanya kata-kata, tidak jelas. Ya ini kan epiboli. Tadi ada juga gambar epiboli diperlihatkan utuh. Nah, jadi tolong-tolong sambil membaca teks tulisan, kalimat-kalimat, perhatikan gambar, dan setiap gambar kan pasti ada keterangan. Dibaca juga keterangannya ini, baru ngerti. Dan saat kuliah ya syukur-syukur kalau penjelasan Ibu membuat kamu lebih paham ya. Kalau kira-kira aku nggak perlu kok dengar penjelasan Ibu, ngabis-ngabisin kuota aja. Aku bisa baca sendiri, ya sudah nggak usah hadir. Ibu mah nggak pernah ngecek kehadiranmu ya. Tapi Ibu ngapa Ibu foto-foto? Ibu ini siap-siap aja kalau sampai ditagih, mana buktimu ngajar. Kalau nggak ditagih, mana buktimu ngajar. Ibu nggak pura-pura nggak tahu. Ibu daftar hadir Ibu sebagai dosen aja Ibu udah isi kok. Ngisi pakai aplikasi. Aplikasinya pas Ibu ngisi pas macet. Suruh ngulang 2 kali ya, mohon maaf. Pokoknya Ibu ngajar. Yang kontrol Ibu ngajar, dan ngajar kan kalian. Bukan dekan, bukan rektor. Dekan dengan rektor bisa Ibu ngomongnya. Tapi dengan kamu 70 atau 80 kamu nih, 70. Alangkah susahnya Ibu mau ngomong sama kamu satu-satu. Ya, jadi yang kira-kira repot ngadirin kuliah ya nggak usah hadir. Penting baca, belajar sendiri, bisa ya. Nah, berikut. Gastrulasi pada Aves, sekali lagi, pada saat pembelahan, yolknya tetap utuh. Karena si zigotnya itu di atas yolk. Waktu pembelahan, ya yang di atas yolk itu pembelahannya jadi diskoidal karena apa? Tidak menembus yolk. Yolk tetap yolk. Utuh. Yolk tidak dibagi-bagi. Yolk tidak dibagi-bagi. Nah, ini gambar ini lihatnya dari atas seperti pembelahan minggu yang lalu kita bahas. Melihatnya dari atas yolk. Ya, ini melihat